Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Ibu. Ibu, ayo silakan masuk Bu, silakan duduk. Ya, siap Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Ya Ibu, sama-sama. Ibu dengan Ibu siapa ini dipanggilnya mau apa? Mau Ibu, mau Teteh atau apa nih? Oh iya, apa aja Bu Bidan? Ibu juga boleh Bu Bidan kan saya udah lumayan tua ya dia. Ya Ibu aja ya Bu ya. Eh, Iya, boleh. nah Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya Bidan Tia Syafira. Saya yang bertugas di klinik ini pada siang ini Bu. Iya, iya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol jauh-jauh lagi ya Bu ya, sebelumnya Iya, eh, saya akan menanyakan identitas Ibu beserta suami Ibu. Apakah Ibu bersedia? iya, boleh Bu Bidan. Iya, Alhamdulillah ya. Untuk nama Ibu dengan Ibu siapa ini? Saya Widi Bu Bidan. Oh iya, Ibu Widi. Ya baik. Usia Iya. Ibu berapa tahun? Saya sekarang udah mau 26 tahun Bu Bidan. Oh, 26 Iya, tahun. Ya, iya, masih muda lah ya. iya. Mm. Untuk alamatnya Ibu di mana nih? Saya sekarang sih tinggal di ini Bu, Jalan Pasteur Bu, nomor 3. Oh, di Jalan Pasteur. Agak jauh ya, Bu ya, Iya, lumayan dari sana ke sini. iya lumayan Bu. 10 menitan lah. Iya. Iya. Nah, iya Ibu. Ibu sekarang ini pekerjaannya apa? Saya di rumah aja sih Bu Bidan, saya ibu rumah tangga. Oh, iya Ibu rumah tangga ya. Ya, gak apa-apa. Bagus ya Iya. berbakti pada suami dan anak. Iya. Selanjutnya, kalau boleh tahu nama suami Ibu siapa? Suami saya Agus Bu. Oh, ya Pak Agus. Agus, Iya. usianya berapa tahun Ibu? Suami saya sama Bu Bidan, seumuran 26 tahun. Oh, seumuran juga. Ya, Alhamdulillah. Iya. Tadi pekerjaan suami Ibu apa nih? Pedagang Bu Bidan. Oh iya ya, Iya, pedagang. hmm, pedagang. Untuk alamatnya sama, Jalan Pasteur juga Eh, ya? iya, iya sama. Ya, nah untuk identitas suami ibu dengan suami ibu sudah ya. Selanjutnya ini Iya, ibu datang ke sini nih pasti punya keluhan ya. Masa datang ke sini iya. nggak ibu sehat-sehat aja. Nah, ibu yang sedang ibu rasain sekarang apa nih? Ini nih, Bu Bidan, saya tuh kan kesini tuh ini Bu, punya keluhan keputihan gitu Bu, akhir-akhir ini. Oh, Tuh. keluhan keputihan. Sejak kapan Iya. ibu ini keputihannya? Keputihan ini sih 2 minggu yang lalu sih, dan warnanya itu putih Bu, putih susu bergumpal gitu. Dan saya tuh ngerasa apa ya, gatal gitu dan panas gitu Bu, di Oh, area ya gimana? oh iya iya iya. Di Mm-mm. area vaginanya ya Bu ya, terasa gatal dan panas seperti Iya, itu. iya itu Bu Bidan. Oh iya Panas, berarti. gatal banget kadang. Oh berarti keluhan Ibu itu keputihan. Lamanya itu Iya, sudah 2 minggu yang lalu ya. iya udah 2 minggu yang lalu. Dan warna keputihannya itu putih susu bergumpal dan ada juga Iya, terasa gatal dan panas ya Bu ya, seperti itu. iya betul Bu Bidan. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, saya kontrak waktu terlebih dahulu ya, supaya efektif, Iya, boleh. supaya ke depannya kita bisa apa menggunakan waktu dengan baik. 30 menit dirasa cukup, Ibu? Boleh Bu Bidan, boleh 30 menit. 30 menit ya, ya. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan riwayat ini obstetri Ibu, riwayat kehamilan Ibu. Ibu Ya, sudah punya boleh Bu anak Bidan. atau sudah bersalin berapa kali ini? Iya Bu Bidan, saya udah 2 kali Bu, udah punya 2 anak, udah 2 kali ngelahirin berarti ya Bu Bidan. Oh iya, alhamdulillah udah berarti udah Iya. 2 anaknya ya Bu ya. Iya. Hmm. Nah ya apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami keguguran? Nggak pernah sih Bu Bidan, alhamdulillah.
Alhamdulillah gak pernah ya. Nah, untuk anak terkecil nih, usianya berapa tahun? Anak saya paling kecil baru 2 tahun, Bu Bidan, masih kecil. Umur 2 tahun ya. Kalau anak pertama sama anak kedua ini jarak kelahirannya berapa tahun Ibu kira-kira? 1,5 tahun, Bu. Oh, 1,5 tahun. Ya. Hmm, ya bagus ya. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan riwayat menstruasi Ibu ya. Nah, Ibu untuk hari pertama haid terakhir Ibu kapan? 2 minggu yang lalu, Bu Bidan, dari tanggal 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu Dari yang sekarang. 2 minggu yang lalu dari sekarang ya? Ya, Berarti tanggal eh berapa itu? Tanggal 20-an ya, Bu ya? iya bisa. Ya, Ya. tanggal 20-an. Hmm. Untuk siklus menstruasinya biasanya berapa lama ini, Bu? Dari haid pertama hari pertama haid terakhir sampai haid lagi itu berapa hari kira-kira? Biasanya 28 hari sih, Bu Bidan, atau 30 hari. Ya, 28 hari ya, normal. Nah, biasanya lama menstruasinya berapa hari, Ibu? Biasanya sih 5 hari deh, Bu Bidan. Kalau nggak salah, Hmm, 5 hari. 5 hari ya, ya baik. Iya. Untuk frekuensinya ini Bu, untuk banyaknya haid, biasanya Ibu dalam sehari berapa kali ganti pembalut? Biasanya sih normal aja, Bu Bidan, paling 3 kali. 3 kali sehari. Ganti 3 kali pembalut. sehari ya, normal ya berarti. Nah Ibu, eh, saat Ibu mendapatkan haid pertama itu usia berapa? Kalau nggak salah usia 13 tahun ya, Bu Bidan. Usia Itu SMP 13. ya. Oh iya, SMP ya. Ya, Hmm. SMP. Nah Ibu, apakah dalam haid dalam menstruasi ini Ibu ada keluhan lain? Seperti pada Nggak saat ada sih, Bu itu Bidan. pegel-pegel Ya, nggak ada. atau nyeri, nggak ada ya? Nggak ada, Alhamdulillah. Iya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan riwayat perkawinan Ibu nih. Ibu Ya. waktu menikah usia berapa tahun? Waktu itu saya usia 20 tahun, Bu Bidan. Usia 20 tahun ya. Ini pernikahan yang pertama Ibu, mohon maaf, atau yang keberapa? Iya, yang pertama. Oh, yang pertama, Alhamdulillah. Berarti sama suaminya sudah berapa tahun nih? Sekitar 6 tahunan, Bu. Kan saya usia 20 tahun nikah, sekarang udah 6 tahun ya, Bu. Oh iya, bener. 6 tahun ya. Alhamdulillah ya. Hmm. Selanjutnya saya akan menanyakan riwayat eh, kesehatan ibu nih dan suami juga atau keluarga juga gitu ya Bu ya. Nah ibu, Ya. apakah ibu mempunyai riwayat penyakit hipertensi misalnya darah tinggi atau penyakit jantung, penyakit hati, diabetes, radang panggul atau kencing manis ibu apakah ada? Alhamdulillah nggak ada sih, Bu Bidan. Alhamdulillah Ya, dari keluarga yang ada, dan saya juga nggak pernah gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah gitu ngalamin Alhamdulillah. sakit seperti itu. Ya. Ya. Alhamdulillah ya berarti ya tidak ada penyakit keturunan juga ya Bu Ya. ya. Iya, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Suami juga sama Ibu. Iya, sama alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. eh nah Ibu apakah pernah operasi sebelumnya? Nggak ada, nggak pernah sih, Bu Bidan, alhamdulillah. Alhamdulillah gak pernah ya. Ya. Oke, untuk riwayat kesehatan berarti Ibu dengan suami dengan keluarga sehat-sehat ya Bu ya. Untuk Iya, ya alhamdulillah. alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ibu menggunakan metode kontrasepsi apa nih sekarang? Aku, saya teh pakai ini, Bu. Sekarang lagi pakai KB suntik 3 bulan, Bu. Oh, KB suntik 3 bulan. Oke. Nah, apakah dalam menggunakan KB suntik 3 bulan ini Ibu ada keluhan, Ibu?
Ada sih Bu Bidan, waktu itu mens, sampai sekarang juga sih mens jadi sedikit-sedikit gitu Bu. Oh iya, keluhannya saat menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan itu menjadi headnya itu sedikit-sedikit ya Bu ya. Iya betul. Mm-mm. Nah untuk selanjutnya nih Ibu makan sehari berapa kali biasanya? 3 kali sih Bu Bidan sehari itu. Sehari 3 kali, oke. Iya. Untuk porsinya Ibu, porsi makannya gimana? Sedang atau banyakkah dalam 1 kali makan itu? Sedang sih Bu Bidan, alhamdulillah sedang aja. Sedang ya. Untuk nasinya nih, nasinya kalau dalam 1 kali makan itu kira-kira ngambilnya berapa centong nih? Paling 1 centong sih, 1,5 paling Oh ada. iya, centong Iya, ya. sedang. Bagus. Untuk lauk pauknya Ibu? Paling sama ini ya, ayam, telur, gitu kan, kayak gitu, sayur. Oh iya, bagus ya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya juga ya. Iya, Bagus. Ibu berarti suka makan sayur-sayuran ya? iya, alhamdulillah Bu. Saya senang gitu. Alhamdulillah Bu. Kebetulan kan anak saya masih kecil juga ya, dia senang gitu. Dibikinin sop, gitu, sup sayur. Iya. Alhamdulillah ya. Untuk buah-buahan juga Ibu mengkonsumsi tiap hari? Hampir Bu. Iya. Iya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya nih pola hidrasi atau minum Ibu dalam sehari berapa kali kira-kira? Paling 7 sampai 8 gelas deh begini. Wah, iya bagus ya. 7 sampai 8 gelas sehari itu, Bu. Iya, sehari. Bagus ya. Nah, untuk pola eliminasi dalam buang air kecil atau dalam buang air besar sehari itu berapa kali, Ibu? Dan apakah ada keluhan saat buang air besar atau buang air kecil? Iya, kalau buang air kecil sih sering dia. Hmm, Sering paling berapa kali ya, nggak itu sering gitu. ya. Paling kalau keluhannya, kalau kencing itu ini Bu, kadang nyeri gitu Bu. Saat BAK gitu. Kalau BAB sih 1 kali sehari dan alhamdulillah nggak ada keluhan kalau BAB ini. Oh iya iya. Berarti keluhannya pada saat buang air kecil aja, Bu ya, suka nyeri-nyeri gitu? Iya, iya ya gitu. Ya. Oke, untuk aktivitas sehari-hari Ibu nih, apakah Ibu ada aktivitas lain gitu selain tadi ya Ibu sebagai ibu rumah tangga pasti aktivitasnya lebih ekstra ya Bu ya, ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak gitu. Nah, apakah Iya. Ibu dalam sehari itu rajin juga berolahraga gitu? Enggak sih, iya sih kalau aktivitas ya sehari-hari emang ada yang pekerjaan rumah tangga gitu ya dia, apalagi kan Hmm, punya anak kecil gitu ya tahun. ya. Dan mungkin kalau olahraga sih Bu saya nggak pernah gitu karena gabung juga gitu ya sama kerjaan rumah gitu. Oh, Suami kan kerja juga. Hmm, berarti olahraga tidak pernah ya Bu ya? iya tidak pernah. Ya. Nah, Ibu mohon maaf ini, apakah Ibu merokok? Enggak Bu Bidan. Enggak ya, menggunakan apa? Maaf, obat-obatan seperti narkoba kayak gitu enggak ya Bu ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya personal hygiene Ibu nih, kebersihan Ibu. Ibu mandi sehari berapa kali? 3 kali sehari Bu. 3 kali sehari. Oke, bagus. Pagi Untuk siang. iya, untuk ganti celana dalam Ibu sehari berapa kali? 2 kali sehari Bu. Hmm, 2 kali sehari ya, bagus ya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan hal yang sensitif nih, Bu. Gak apa-apa ya? Iya, Mm-mm. Nah, ya nggak apa-apa untuk Bu Bidan. aktivitas seksual Ibu nih. Nah, usia pertama kali aktif seksual ini Ibu berapa tahun kira-kira? 20 tahun sih awal nikah kan, 20 tahun ya Bu. Awal Iya, nikah. Mm-mm. nah, berarti usia 20 tahun tadi ya, Bu ya?
Iya, bagus. Nah, apakah Ibu dalam berhubungan seksual dan bersenggama itu ada pengeluaran pendarahan gitu? Oh, nggak ada sih kalau pendarahan mah. Nggak ada, nggak pernah. Alhamdulillah gak ada ya. Nah, pada saat bersenggama, berhubungan seksual, apakah Ibu merasakan gejala seperti nyeri kayak gitu ada gak? Kalau sakit sih pas saat ada juga sendiri. Oh iya, saat bersenggama kadang-kadang ya Bu ya, merasakan sakit. Ya. Mm-mm. Itu merasakan sakitnya sekarang-sekarang atau dari dulu gitu? Paling ya dari dulu pernah gitu, tapi ya dari dulu pasti ada gejala sakit, tapi Iya. kadang-kadang. Mm. Nah, untuk biasanya nih Bu, frekuensinya dalam seminggu itu kira-kira Ibu melakukan aktivitas seksual bersama suami berapa kali? Paling 2 sampai 3 kali deh seminggu tuh. Oke, sampai 3 kali ya. Nah, apakah dalam berhubungan seksual Ibu ada keluhan lain selain dari tadi pada saat eh, bersenggama itu ada kadang-kadang nyeri ya? Apakah ada keluhan lain? Iya, alhamdulillah nggak ada sih, lebih dari itu aja. Alhamdulillah gak ada ya. Nah, hubungan Ibu dengan suami dan keluarga atau lingkungan sekitar gimana nih kalau boleh saya tahu? Alhamdulillah sih, lebih dan alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Nggak ada masalah. Oke, alhamdulillah baik-baik saja Bu ya. Nah, Hmm. ya untuk anamnesisnya saya sudah menanyakan tadi banyak hal ya kepada Ibu. Nah, selanjutnya Ya. Lanjut ke pemeriksaan fisik ya Bu ya. Iya, boleh lebih dari. Nah, nanti saya akan memeriksa tekanan darah Ibu, terus memeriksa payudara Hmm. Ibu, memeriksa perut Ibu, kemudian yang terakhir memeriksa area genitalia Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia begitu. Nah, iya Ibu. Sebelum dilanjut ke kasur pemeriksaan, Ibu terlebih dahulu ini ya Bu ya, kosongkan dulu kandung kemihnya, kemudian Ibu langsung lepas beratnya sama celana dalamnya di kamar mandi. Nanti Ibu ketika naik ke tempat tidur, Ibu sudah eh, tidak memakai bra sama celana dalam, ya boleh? Ya, boleh begitu. Nah, iya. Sok sambil Ibu ke kamar mandi, saya akan ini dulu ya, cuci tangan, kemudian saya menggunakan APD. Ya, sebentar. Ya. Ibu, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Nah, iya. Silakan langsung naik saja, Bu ya. Ya, boleh saya bantu. Sekarang kita melakukan ini ya, Bu ya. Tanda-tanda vital Ibu. Ya. Nah, alhamdulillah ya untuk tekanan darah Ibu 110/70, nadinya 76 kali per menit, kemudian pernapasan Ibu 20 kali per menit, dan suhunya juga 36,5 derajat Celcius. Untuk selanjutnya kita pemeriksaan eh, daerah mata ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya konjungtivatnya merah muda, tidak anemis ya Bu ya. Untuk skleranya putih. Nah, kemudian kita ke pemeriksaan payudara ya Bu. Nah, Ibu ini ya berbaring telentang dan nyaman ya Bu ya, rileks. Nah, payudara Ibu terlihat simetris ya, bagus. Terus tidak ada benjolan juga. Coba Ibu diangkat tangan kirinya.
Iya, bagus ya, tidak ada benjolan juga di payudaranya, bagus. Sudah Ibu, dikebawain lagi. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening di arah payudara Ibu dan pada sekitar aksila. Bagus ya. Satu lagi Ibu, tangan kanannya coba diangkat. Nah, iya sama ya, tidak ada pembesaran, tidak ada benjolan apapun. Bagus, baik. Kebawain lagi Ibu. Pada daerah puting tidak ada pengeluaran kolostrum ya atau pengeluaran cairan, tidak ada juga retraksi ya, bagus. Ya, boleh ditutup lagi Ibu area payudaranya. Sekarang kita ke pemeriksaan abdomen ya Bu ya, pemeriksaan perut Ibu. Perut Ibu nih, bagus ya. Tidak ada bekas luka operasi. Tidak ada pemberian uterus juga atau pemberian lainnya. Nah, Ibu saya akan tekan-tekan ya. Kalau Ibu merasakan sakit bilang ya. Ya, ini di bagian bawah perut Ibu. Apakah Ibu merasakan sakit? Iya. Agak nyeri ya Bu ya di bagian bawah abdomen. Oke. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan terakhir, pemeriksaan genitalia ya Bu ya. Ya, pemeriksaan genitalianya. Ya, ditutup ya Bu ya ininya. Ya, kakinya diangkat Ibu, dibuka gitu. Nah, ya. Oh iya ya Bu ya, ini terdapat keputihan ya seperti susu tadi kata Ibu benar. Terus keputihannya juga ini bergumpal ya. Ada kemerahan juga di sekitar kelamin. Tidak ada pendarahan. Ya. Tidak ada pembengkakan kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Bagus ya Bu ya. Tidak ada massa di vagina. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan inspekulo ya Bu ya. Nanti Ibu tarik napas ketika saya memasukkan alatnya ya Bu ya. Terdapat keputihan seperti susu bergumpal dan banyak ya dari sekitar ostium uteri internum. Warna porsionya merah muda licin, bagus. Tidak ada massa di vagina, tidak ada nyeri goyang porsio, tidak ada nyeri dan massa di adnexa. Oke. Nah, oke Ibu, pemeriksaannya sudah selesai Ibu. Pemeriksaan fisik semuanya sudah selesai. Nah, Ibu boleh mengenakan itu lagi ya. Mengenakan bra lagi dan celana dalamnya. Ya. Sambil saya ini membuka sarung tangan, Ibu pakai dulu ya itunya. Nah, untuk selanjutnya nah ya Ibu, setelah sudah Ibu memakai celana dalamnya? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah sudah ya. Nah Ibu, dari tadi ya saya banyak ngomong ini dari anamnesis dan juga hasil pemeriksaan fisik. Alhamdulillah keadaan umum Ibu itu baik ya, tidak ada penyakit penyerta apapun. Tapi Ibu di sini tadi menyatakan adanya keputihan ya Bu ya, keluhan Ibu terutama itu ada keputihan warnanya seperti susu dan bergumpal dan ada juga rasa gatal dan panas ya Bu ya. Iya betul Bu Gina. Ya, dan nyeri juga pada saat buang air kecil ya Bu ya. Nah Ibu, dari semua tadi yang sudah saya lakukan, saya bisa menyimpulkan ini kalau Ibu ini ada
Tanda dan gejala infeksi saluran kemih, Ibu. Nah, Nah, iya Ibu. Jadi infeksi saluran kemih ini kondisi ketika organ yang termasuk ke dalam sistem kemih mengalami infeksi atau organ tersebut bisa ginjal, ureter, uretra atau kandung kemih. Nah, namun infeksi saluran kemih ini umumnya terjadi di uretra ya Bu ya dan kandung kemih. Nah, sebentar. Nah, dari ISK ini, ISK atau infeksi saluran kemih adalah suatu keadaan di mana kuman mikroba tumbuh dan berkembang biak di dalam saluran kemih ibu dalam jumlah yang biasa dikatakan banyak dan menginfeksi gitu ibu. Nah, biasanya ISK ini juga terdapat mikroorganisme di dalam urin. Nah, sebentar ya. Saya ini ada anatomi saluran kemih manusia ya, bisa kita lihat sama-sama. Bentar. Ya, supaya lebih jelas ya, Bu ya. Nah, ini apakah sudah terlihat, Ibu? Nah, iya, Ibu. Ini ya ada sedikit media. Nah, yang di mana di sini anatomi saluran kemih manusia. Nah, ini untuk wanita, ini untuk laki-laki. Nah, di mana ini ginjal ya, Bu ya, ginjal. Nah, kemudian ini ada saluran ureter. Nah, dan ini kandung kemih kita ya untuk berkemih. Nah, dan di mana di kandung kemih ini terdapat urin. Nah, ketika si salah satu organ ini terinfeksi, maka akan mengakibatkan urin kita itu terdapat mikrobanya atau bakterinya ya Bu ya. Nah, urin yang terinfeksi itu bisa dilihat seperti ini Bu. Ini sel darah putih dan bakterinya ini ya banyak sekali. Nah, kemudian untuk ini gambaran letak bakteri pada infeksi saluran kemih. Nah, biasanya si infeksi saluran kemih itu terjadinya di antara saluran ureter atau antara penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Nah, biasanya si mikroba ini akan tumbuh di sekitar ureter. Di sini ya yang merah ini. Nah, ini kandung kemih tadi ya. Nah, kemudian ke prostat dan ke uretra. Nah, di sini akan mengakibatkan ibu ini kencingnya itu rasa nyeri dan juga mengakibatkan apa itu tadi keputihan juga ya Bu ya. Nah, selanjutnya seringnya ini Bu infeksi saluran kemih ini dikarenakan oleh bakteri E. coli yang ditemukan pada usus. Nah, namun penyakit ini juga bisa disebabkan oleh bakteri jenis lain. Nah, saat bakteri E. coli ini terdapat pada kulit atau dekat anus, bakteri ini dapat masuk ke saluran kencing atau berpindah ke tempat lain. Ya, makanya dari itu perhatikan pola personal hygiene ibu pada saat cebok nih. Pada saat cebok setelah buang air besar misalnya ya. Nah, perhatikan dalam mencebok itu ibu untuk mencebok dari depan ke belakang. Ya, jangan sebaliknya, jangan dari belakang ke depan atau dari anus ke vagina. Nah, karena jikalau kita ceboknya dari anus ke vagina, nah itu bisa menyebabkan bakteri E. coli-nya itu nempel pada permukaan kulit kita, nah dan kemudian akan masuk ke saluran kencing, berpindah tempat
ke saluran kencing tadi. Nah, pada wanita karena saluran kencing dan anus terletak berdekatan ya Bu ya, saluran kencing wanita dan anus berdekatan, maka resiko terinfeksinya ini akan menjadi lebih tinggi. Seperti itu, Ibu. Ya, nah untuk cara pengobatannya ya atau setidaknya untuk mengurangi gitu ya, Ibu yang pertama harus perhatikan personal hygiene Ibu harus lebih diketatkan kembali, di mana Ibu harus ganti celana dalam minimal 3 kali sehari, terus Ibu tidak boleh memakai wangi-wangian terlebih dahulu, wangi-wangian untuk area genital terlebih dahulu. Nah, ya jangan lupa juga untuk membersihkan bagian kelamin dari depan ke belakang ya Bu ya, jangan sebaliknya. Itu mohon diperhatikan ya. Nah, Ibu juga harus banyak minum dan sebisa mungkin Ibu harus kosongkan kandung kemih secara rutin. Jangan menahan rasa ingin buang air kecil gitu Bu. Ya, supaya nanti pada saat buang air kecil itu tidak akan merasakan sakit ya Bu ya. Nah, ya tadi ya ganti celana dalam itu sudah termasuk saya katakan kepada Ibu. Nah, celana dalamnya di sini juga Ibu harus pilih-pilih nih. Celana dalam yang seperti apa? Misalnya celana dalam yang bahannya itu dari katun. Nah, hindari juga celana dalam yang ketat ya Bu ya. Misalnya dari Ibu nih ada pertanyaan. Gimana Bu Bidan misalnya kalau ingin berhubungan intim bersama suami gitu ya pada saat kondisi saya seperti ini. Nah, Ibu, saya harapkan ya Bu ya, Ibu menunda dulu gitu aktivitas seksualnya selama Ibu masih ada gejala, misalnya masih ada nyeri, keputihannya masih bergumpal atau warnanya masih seperti susu gitu ya Bu ya. Ibu sebaiknya harus menunda dulu gitu aktivitas seksualnya. Nah, menunda dulu selagi Ibu pengobatan ya Bu ya. Ibu harus benar-benar sembuh dulu gitu ya. Nah, untuk selanjutnya jika kondisi ini Ibu makin parah gitu ya, Ibu konsultasikan dengan dokter untuk pemberian obat antibiotik ya Bu ya. Ya, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Sebenarnya kami sudah jelas juga ya, sama kita sudah juga. Iya. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau udah jelas nih dari pemaparan saya tadi nih, apa yang Ibu dapat simpulkan nih? Ibu harus apa aja nih dalam dalam setidaknya mengurangi keputihan Ibu. Saya mungkin pertama dari personal hygiene saya, kemudian dari kita cebok dari dari belakang, bukan dari belakang ke depan, bukan dari arus ke terus mengenai ganti celana dalam itu yang memang disukai ya bagi kemudian mungkin nanti saya akan mulai dulu dan seksual dengan saya gitu ya. Setelah mungkin nanti bisa setelah kejadian ini berkurang atau sehat gitu. Oke, bagus banget ya. Gitu kalau misalnya parah bisa ini ya konsul ke dokter itu gitu ya. Nah, iya bener banget ya, bagus banget pemahamannya. Cepet banget ini Ibu paham ya, Alhamdulillah Ibu. Kalau Ibu tidak ada pertanyaan atau tidak ada lagi keluhan yang mau Ibu tanyakan, waktunya juga sudah hampir habis ya Bu ya, 2 menit lagi, ya. Alhamdulillah. Nah Ibu kalau begitu cukup sekian ya dari saya yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan
juga ya Bu ya. Kasih kebukaan. Iya Ibu, sama-sama. Ya udah kalau gitu sudah ya. Ya, Iya, terima kasih ya Bu ya sudah ya saya pamit ya. terima kasih juga sudah mempercayakan keluhan Ibu kepada saya. Iya, hati-hati di jalan ya Bu ya. Iya, Ya, saya pamit ya Bu Dita. ya, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.